Jadi kira-kira 2 minggu lalu, atau tepatnya pada tanggal 23 November, saya mendapat mimpi dari Tuhan. Di mimpi itu semua orang di bumi dalam keadaan panik yang besar, dalam keadaan takut, dan orang-orang berusaha menyelamatkan diri. Mereka semua berlari ke segala arah, bahkan ada yang lari sampai ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, bahkan ada yang juga bersembunyi di gua-gua. Dan saya juga ingin menyelamatkan diri, tapi sebelum saya berlari, saya menoleh ke belakang dan saya sadar bahwa tidak ada manusia lain di belakang saya. Saya adalah orang yang terakhir. Dan ketika saya membalikkan badan dan menoleh ke belakang itu, kemudian saya memandang ke arah langit. Saya melihat ada seperti garis bercahaya yang membujur, ya, kalau bisa saya katakan itu dari timur ke barat gitu ya, garis bujur dan bercahaya. Dan dia bergerak mulai dari permukaan bumi yang ada di depan saya, itu bergerak sampai ke arah bumi di belakang saya. Dan saya perhatikan bahwa setiap benda yang ada di bawah garis itu akan berubah menjadi seperti patung dan mati tiba-tiba. Itu patung berwarna abu. Dalam mimpi itu saya melihat ada patung manusia, dan saya pikir orang ini berusaha melarikan diri, tetapi dia tidak bisa, tidak sempat, karena dia sudah berubah menjadi patung. Dan patung itu seperti patung manusia yang sedang berlari, saudara. Dan saya pikir bahwa orang panik, kita panik pada waktu itu karena garis ini sudah mulai melanda ke seluruh bumi, dan kita berusaha menyelamatkan diri. Ketika saya melihat bahwa garis itu sudah mulai mendekat ke arah saya berusaha berlari, ya. Saya berusaha menyelamatkan diri. Namun tiba-tiba saya mendengar seseorang dari belakang saya itu panggil nama saya, dan dia bilang seperti ini dengan berteriak, "Kamu harus hentikan ini." Saya kagetlah, dan saya berhenti karena saya pikir dan saya ingat bahwa tidak ada manusia lain di belakang saya. Dan saya bingung, orang ini datangnya dari mana, kok bisa tiba-tiba ada manusia lain di belakang saya. Pada waktu itu saya berhenti dan saya tanya balik lagi orang ini, "Apa?" Lalu dijawab, "Kamu yang harus hentikan ini." Lalu saya merasa ketika orang ini berkata seperti itu, seperti ada kuasa yang datang menyelimuti saya, dan kuasa ini membuat semua rasa takut saya itu hilang pada waktu itu juga. Lalu saya berubah menjadi seperti seorang prajurit yang siap untuk berperang pada waktu itu, ya. Dan saya bertanya kepada orang ini, "Bagaimana saya bisa menghentikan ini?" Dan orang itu menjawab, "Isi tanah ini dengan firman Tuhan, dengan minyak urapan, dan dengan pujian." Pesan ini harus disampaikan kepada gereja Tuhan sebelum memasuki tahun 2002. Dan saya percaya ini adalah pesan bagi kita semua, bahwa di tahun-tahun ke depan, ya, itu terjadi kekacauan dan kuasa kegelapan berusaha menutup bumi ini dengan roh ketakutan,
tetapi Tuhan sudah memberikan kita cara dan petunjuk bagaimana kita harus menghentikan ini. Yang pertama, isi tanah ini dengan firman Tuhan. Saudaraku, tanah itu artinya adalah manusia. Tanah itu artinya saudara dan saya. Dan tanah itu juga artinya adalah bumi ini. Saya ingat ketika dalam mimpi itu, Roh Kudus mengingatkan saya firman Tuhan Yesaya 11 ayat 9, saudaraku. Dan itu berkata, kita penuhi bumi ini dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut menutupi dasarnya. Jadi pesan Tuhan buat saudara dan saya untuk tahun depan dan tahun yang akan datang adalah mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Isi keluarga kita dengan firman Tuhan. Gereja Tuhan haruslah gereja yang penuh dengan firman Tuhan. Kota yang penuh dengan firman Tuhan. Negara yang penuh dengan firman Tuhan. Saudaraku, ini tugas kita. Yang kedua adalah minyak urapan. Minyak urapan itu lambang dari otoritas. Roh Kudus sampaikan kepada saya bahwa minyak urapan ini hanya akan diberikan kepada orang-orang yang siap membayar harga untuk memberitakan Injil. Jadi kalau saudara ingin menang di tahun depan, saudara harus hidup dengan penuh firman Tuhan, melakukan tugas pelayanan pengabaran Injil, saudaraku. Dan kita akan dipenuhi dengan urapan Tuhan untuk melakukan pengabaran Injil. Dan yang ketiga adalah dengan pujian. Saya pikir kita semua sudah tahu tentang prinsip ini, bukan? Di dalam Mazmur 22 ayat 3 itu berkata bahwa Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Kalau kita belajar tentang kerajaan, ketika suatu kerajaan ingin mendirikan tahta di suatu daerah, itu artinya bahwa daerah itu di bawah otoritas kerajaan tersebut. Roh Kudus berkata bahwa pujian itu adalah bahan untuk membangun tahta Tuhan. Ketika ketakutan itu datang, ketika situasi mulai kacau, saudaraku, kita membangun tata Tuhan dan mendeklarasikan kepada situasi itu bahwa Tuhanlah yang punya otoritas. Itu sebabnya pujian sangatlah penting. Saudaraku, pujianlah sangatlah penting. Tidak bagus, tidak tepat menurut saya kalau kita memuji Tuhan berdasarkan perasaan kita, berdasarkan apakah saya punya waktu atau tidak. Saudaraku, ini bukan sesuatu yang bisa kita kompromikan. Tiga hal ini, isi tanah dengan firman Tuhan, minyak urapan, dan pujian, ini bukan sesuatu yang kita bisa kompromikan. Kalau kita ingin menang di tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang, ketiga ini kita harus benar-benar lakukan, saudaraku.